Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aca. Di video kali ini gue akan membahas tentang istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan yang biasa digunakan di dalam jabatan fungsional. Sebenarnya singkatan-singkatan ataupun istilah-istilah ini sudah banyak deskripsinya atau definisinya di dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang jabatan fungsional. Tapi di video ini gue akan berusaha menjelaskan istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan tersebut dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga bisa lebih mudah dipahami. Apa aja singkatan-singkatannya? Yuk langsung aja kita bahas. Pertama adalah JF. JF ini singkatan dari jabatan fungsional. Sebelum Undang-Undang ASN ditetapkan, JF itu dibagi menjadi dua, yaitu JFT, jabatan fungsional tertentu, dan JFU atau jabatan fungsional umum. Tapi di Undang-Undang ASN, istilah JF itu hanya ditujukan kepada jabatan fungsional tertentu saja. Jadi mulai sekarang kalau ada yang bilang JF, yaitu berarti yang dimaksud adalah jabatan fungsional tertentu. Sedangkan jabatan fungsional umum sekarang istilahnya adalah jabatan pelaksana. JF adalah sekelompok jabatan berdasarkan keahlian ataupun keterampilan tertentu yang sampai saat ini masih diidentikan dengan pengumpulan angka kredit. Sederhananya seperti itu. Kredit adalah nilai atau poin yang diperoleh oleh seorang pejabat fungsional dari pengerjaan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas jabatannya. Sampai video ini dibuat, sistem angka kredit masih berlaku. Walaupun sudah ada wacana dari pemerintah untuk menghapuskan sistem angka kredit. Ya, we'll see. Target angka kredit adalah jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang pejabat fungsional dalam jangka waktu tertentu. Secara umum ada dua jenis target angka kredit. Yang pertama adalah target minimal per tahun yang harus dicapai oleh masing-masing pejabat fungsional dalam jenjangnya. Yang kedua adalah target angka kredit yang dibutuhkan oleh seorang pejabat fungsional untuk peningkatan karirnya, baik itu kenaikan pangkat ataupun kenaikan jenjang jabatan. Target angka kredit per jenjang jabatan fungsional yang harus dicapai dalam setiap tahunnya dapat dilihat dalam lampiran 2 Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019. Butir kegiatan adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seorang pejabat fungsional dalam memperoleh angka kredit dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Butir-butir kegiatan ini bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Pan-RB JF-nya masing-masing. Pada jabatan-jabatan fungsional tertentu, angka kredit diperoleh dari integrasi pelaksanaan tugas-tugas di dalam SKP-nya dan juga ada yang menggunakan sistem konversi dari SKP-nya. Berhubung gue adalah seorang pejabat fungsional analis kebijakan, kurang afdol kayaknya kalau gue tidak memberikan contoh butir kegiatan di jabatan fungsional gue sendiri. Untuk jabatan fungsional analis kebijakan, ini bisa dilihat butir-butir kegiatannya di lampiran 1 Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang JF analis kebijakan dan angka kreditnya yang informasi terakhir sedang dalam proses revisi. DUPAK adalah singkatan dari Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit. Sederhananya, DUPAK adalah dokumen pengajuan angka kredit bagi seorang pejabat fungsional. DUPAK berisi rangkuman hasil pelaksanaan butir-butir kegiatan dalam suatu periode tertentu yang akan dinilaikan angka kreditnya. Untuk proses pengajuan DUPAK saat ini banyak sekali instansi-instansi pembina jabatan fungsional ataupun instansi-instansi pengguna jabatan fungsional tersebut yang sudah memberlakukan adanya DUPAK online. Berikut adalah contoh DUPAK online yang telah digunakan oleh instansi tempat gue bekerja saat ini sejak tahun 2021 lalu. Jujur, sebagai seorang pejabat fungsional, gue sangat terbantukan dengan adanya DUPAK online ini karena kita tidak perlu mengumpulkan berkas-berkas DUPAK dalam bentuk hard copy lagi. HAPAK adalah singkatan dari hasil perolehan angka kredit. Intinya, HAPAK ini berisi total angka kredit
yang kita peroleh dalam pengajuan DUPAK yang sudah kita usulkan. Berikut adalah dokumen HAPAK yang pernah gue terima dari instansi pembina ketika gue masih melakukan penilaian angka kredit di instansi pembina jabatan fungsional gue. Karena gue analis kebijakan, maka gue melakukan penilaian di LAN. Mungkin next time gue akan buat video tersendiri gimana cara membaca HAPAK, terutama bagi jabatan fungsional analis kebijakan. PAK adalah singkatan dari penetapan angka kredit. Buat yang penasaran, beginilah bentuk PAK atau penetapan angka kredit yang akan kita terima. Banyak yang mengira PAK dan HAPAK adalah satu dokumen yang sama, itu padahal berbeda. Semua pejabat fungsional yang mengusulkan DUPAK pasti memperoleh HAPAK, tapi tidak semua pejabat fungsional yang mengusulkan DUPAK akan mendapatkan PAK. PAK hanya akan diberikan kepada pejabat fungsional yang berhasil memperoleh angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang ataupun kenaikan pangkat. Tim penilai angka kredit adalah tim yang akan melakukan penilaian terhadap DUPAK-DUPAK yang diusulkan oleh para pejabat fungsional. Terdapat dua jenis tim penilai angka kredit, yaitu yang pertama TPP atau tim penilai pusat adalah tim penilai angka kredit yang berada pada instansi pembina JF. Dan yang kedua adalah TPI atau tim penilai instansi, yaitu tim penilai angka kredit yang berada pada masing-masing instansi pengguna JF, baik instansi pusat ataupun instansi daerah yang telah memenuhi syarat untuk membentuk TPI. Bagi instansi yang sudah memiliki TPI, maka penilaian angka kredit bagi pejabat fungsionalnya bisa dilakukan sendiri di lingkungan instansinya masing-masing. Perbedaan antara TPP dan TPI mungkin akan gue buat di video yang lain supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Dengan catatan gue tidak males untuk bikin video perbedaan itu. Cukup sekian video kali ini. Kalau ada istilah-istilah yang belum masuk ke video ini mungkin bisa di komen di bawah supaya gue bisa bikin part 2-nya. Kemudian kalau ada ide-ide mau bahas apa, entah mengenai ASN, jabatan fungsional, terutama analis kebijakan, juga bisa di chat di bawah supaya gue juga ada ide untuk bikin video selanjutnya yang menarik apa. Mungkin dari gue cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.